Pak Sabar, seandainya aku mengenalmu masih muda, kita pasti banyak menghabiskan waktu bersama bertualang di jagat lembut. Kata Mbah Gun lemah. Kita masih bisa bertualang nanti Pak Gun, setelah sampean sembuh, hibur Mbah Sabar. Hehehe. Aku sepertinya tidak kuat lagi Pak Sabar. Aku punya seorang cucu angkat. Dia adalah anaknya Ki Sabto. Dia sudah seperti cucuku sendiri, namanya Jaka. Semoga cucumu ditakdirkan bisa bertemu cucuku Pak Sabar, dan mereka bisa menjadi partner yang kuat untuk membela, membantu, menolong bagi yang membutuhkan, dan bertualang di dunia lembut. Pak Sabar tidak perlu kasih tahu ke cucumu tentang ini. Biarkan takdir yang menemukan mereka. Lindungi cucumu dengan baik selama kau hidup Pak Sabar. Aku pamit duluan. Terima kasih. Pak Gun, Pak Gun. Genap 7 hari setelah Tori ditemukan, Mbah Gun alias Guntur Geni meninggal dunia di umur 73 tahun karena luka dalam yang diderita. Mbah Sabar sungguh sangat kehilangan. Jika bukan karena pengorbanan Mbah Gun, mungkin cucunya tidak bisa diselamatkan. Setelah Mbah Sabar pulang ke Jogja, dia langsung memeluk Tori dan matanya berkaca-kaca. Saat itu Tori tidak mengerti. Masih belum mengerti bahwa hidupnya sebetulnya diselamatkan oleh Mbah Gun. Setelah itu, Tori menjadi anak yang cerdas. Tapi Tori menjadi anak pendiam sehingga dijauhi teman sebayanya. Saat kenaikan kelas 4 SD, ada anak baru dari Gunung Kidul, namanya Desta. Disinilah perjalanan baru mereka dimulai. Kepergian Mbah Gun meninggalkan duka tersendiri bagi sebagian orang yang mengenalnya, terutama bagi Jaka kecil yang kesehariannya lebih sering bersama Mbah Gun daripada ayahnya sendiri. Begitu juga dengan Mak Itam, si Panglima Kumbang. Dia harus kehilangan lagi sosok manusia yang berarti baginya. Panglima Kumbang cukup terpukul dan dia bersumpah tidak akan mencari tuan lagi. Dia berniat berkelana seorang diri, bertempur untuk dirinya sendiri dan menjadi khodam tanpa tuan. Sementara itu, sejak Desta masuk sekolah yang sama bersama Tori, Desta satu-satunya anak yang mau mendekati Tori. Keanehan yang dialami Tori, ternyata hal itu juga dialami Desta juga, sehingga mereka bisa saling bertukar pikiran dan menjadi teman baik. Saat ada kegiatan sekolah, saat itu ada kegiatan pramuka dan melakukan aktivitas berkemah di bumi perkemahan Babarsari, tidak terlalu jauh dari sekolah Tori. Aktivitas berkemah tentunya akan menginap semalaman. Mbah Sabar tadinya melarang Tori untuk ikut, tapi karena Aris bersedia ikut juga untuk menjaga Tori, akhirnya Mbah Sabar mengizinkan. Lagi pula, aktivitas berkemah saat itu sangat menyenangkan bagi anak-anak seumuran Tori. Tentu tidak ingin cucunya melewatkan kesempatan itu. Saat malam api unggun, ada banyak hiburan yang disajikan di masing-masing anak. Namun, Tori dan Desta lebih memilih pergi ke tempat yang mereka sukai, yaitu bangunan tua yang berada tidak jauh dari tempat perkemahan. Entah apa yang dipikirkan oleh kedua anak itu, tapi bagi mereka, aktivitas gaib jauh lebih menarik dibandingkan aktivitas di dunia manusia. Ya, bagi yang tidak bisa melihat uniknya di alam gaib, akan menganggap bahwa seorang aktivis gaib itu aneh. Inilah kesempatan mereka, dan pertama kalinya bagi mereka menjelajah alam gaib. Tori dan Desta sudah menjadi pemberani di usia di bawah 10 tahun. Mereka berdua mendatangi bangunan tua yang konon sangat angker di wilayah itu. Bahkan orang dewasa sekalipun akan berpikir 2 kali untuk uji nyali ke bangunan angker itu. Bangunan tersebut sudah banyak yang hancur dimakan usia, dan bentuknya seperti bangunan zaman dulu. Lokasinya tepat di belakang bumi perkemahan Babarsari, hanya dibatasi tembok yang melingkar. Tori dan Desta pun terpaksa harus memutar untuk menuju bangunan tersebut.
ada kali kecil selebar 5 meteran yang panjangnya menembus kali utama Kali Babarsari. Untuk pergi ke bangunan angker itu, mereka juga harus menyeberangi kali kecil tersebut. Memang tidak dalam, tapi bagi anak kecil seperti mereka harus buka celana untuk menyeberang. Hanya bermodalkan nyali saja, mereka mendatangi bangunan tua yang angker itu. Saat itu pukul 21, kurang lebih ya. Di tengah asyiknya acara api unggun, Tori dan Desta mencari kesenangan sendiri. Tak lama setelah mereka menyeberangi kali, mereka sampai di bangunan tua yang sudah dirambati lumut dan tumbuhan lainnya. Wah, keren banget Des. Ini pasti sudah berumur ratusan tahun, kata Desta. Des atau Dul adalah panggilan akrab seperti bro. Iya Dul, ayo masuk. Hati-hati kalau ada ular, jawab Tori. Mereka masuk ke bangunan itu. Suasana seram di bangunan itu justru membuat mereka tertarik. Hanya orang yang pernah masuk ke alam gaib saja yang menganggap hal mistis itu suatu yang menarik untuk diselidiki. Anggapannya seperti ini. Saat kita membeli lotre, tentu kita penasaran apa isi di dalamnya. Saat kita mendapatkan lotre dengan hadiah menarik, pasti akan cari lotre lagi kan? Ya, kurang lebih aktivitas gaib itu sama seperti lotre. Kecanduan. Manusia hanya mampu menjelajah lautan sekitar 5% dari keseluruhan laut di bumi. Sedangkan menjelajahi dunia gaib, manusia baru bisa menjelajah kurang dari 1% saja dari keseluruhan. Padahal alam gaib 10 kali lipat lebih luas dari bumi. Mereka berdua tidak sadar bahwa mereka tengah berada di pintu menuju alam jin. Adanya Tori di sana tentu saja penghubung antara dunia manusia dan jin bisa saja terpicu. Namanya juga anak-anak. Mereka memiliki rasa penasaran yang tinggi. Mereka masih tidak paham apa itu bahaya. Ditambah lagi, mereka ini anak-anak yang memiliki kemampuan lebih daripada anak-anak lainnya. Di dalam bangunan tua itu yang tidak memiliki atap, awan hitam menggumpal seperti akan hujan. Awan tersebut berputar di atas mereka. Di depan mereka tampak sumur tua yang sudah berlumut. Kong, kong, kong. Terdengar suara gong di dalam sumur tersebut. Semakin lama, semakin kencang mereka mendengar. Tori dan Desta saling bertatapan. Kaki mereka tidak bisa digerakkan. Semakin kencang suara gong tersebut, muncul sosok wanita berambut panjang yang kumal membelakangi mereka. Apa yang kalian lakukan di sini, anak kecil yang manis? Kata sosok wanita menyeramkan yang kemudian membalikan badan. Sosok wanita itu sangat jelek. Wajahnya keriput menyeramkan. Kuku tangannya panjang dan lidahnya juga panjang menjuntai sampai perut. Saat sosok menyeramkan itu ingin mendekat, Tori maju selangkah. Dia bisa bergerak bebas, sedangkan Desta masih berdiri kaku. Kami cuma mau main. Awas kalau mau macam-macam, aku bilangin bah, jawab Tori sambil telapak tangannya maju ke depan. Kalian mau main? Bagaimana jika aku ajak ke tempat yang seru? Kata wanita itu. Tempat seru di mana itu? Tiba-tiba Desta bisa bergerak dan menjawab dengan penasaran. Ikut aku anak-anak manis. Panggil aku Nini. Kata Nini. Mereka keluar dari bangunan dan tiba-tiba masuk ke alam gaib. Lagi-lagi, Tori takjub dengan pemandangan di sekitarnya. Begitu juga dengan Desta. Sosok wanita menyeramkan yang dipanggil Nini adalah Nini Pelet, sejenis kuntilanak. Sosok tersebut adalah salah satu kuntilanak tingkat tinggi yang konon zaman dahulu Nini Pelet adalah seorang dukun wanita yang sakti yang gemar memakan daging manusia, khususnya anak-anak. Tori dan Desta dalam bahaya tentunya, tapi sebenarnya Nini Pelet lah yang sedang terancam bahaya. Jika Tori ibarat bom waktu bagi siapapun yang ada di dekatnya, Desta adalah nuklir hidup yang bisa meledakkan apapun yang sengaja mengancamnya. Malam itu, Mbah Sabar gelisah.
Dia merasa ada sesuatu yang janggal. Khawatir dengan cucunya. Mbah Sabar pun malam itu langsung menyusul ke bumi perkemahan Babarsari. Sampai di pintu masuk, Aris dan teman-teman sedang nongkrong. "Res, di mana adekmu? Pada ngapain di sini? Merokok ya?" tanya Mbah Sabar. "Tori lagi lihat api unggun, Mbah, di lapangan." "Siapa yang rokok? Orang dari tadi main remi kok," jawab Aris menutupi diri. Walaupun sebenarnya dia memang merokok. Ya, saat itu adalah umur di mana Aris suka coba-coba. Sekitar umur 18 sampai 19 tahunan saat itu. Mbah Sabar lalu menuju lapangan di mana api unggun berada. Sampai di lapangan, Mbah Sabar bertanya kepada pembimbingnya. "Maaf Mas, lihat cucu saya namanya Tori?" tanya Mbah Sabar. "Tadi ada di sini Pak, mungkin di tendanya," jawab pembimbingnya, lalu mengantar Mbah Sabar ke tenda Tori. Setelah sampai di tenda, Tori juga tidak ada. Akhirnya, beberapa pembimbing lainnya ikut mencari Tori, hingga beberapa saat Tori masih belum ditemukan. Acara api unggun pun dihentikan. Anak-anak disuruh istirahat lebih awal. Mbah Sabar mulai khawatir, firasatnya kemungkinan benar. Lalu Mbah Sabar perintahkan Aris dan teman-temannya untuk ikut mencari Tori. Pencarian dilakukan hingga sampai kali utama, kali Babarsari, tapi masih belum menemukan Tori. Setelah didata ulang, ternyata yang tidak ada Tori dan Desta. Pencarian dilakukan oleh pihak sekolah dan akan memanggil pihak berwajib jika mulai tengah malam mereka belum ditemukan. Selagi semuanya sibuk mencari mereka, Mbah Sabar berjalan menelusuri sungai kecil dan menemukan bangunan tua. Mbah Sabar berhenti sejenak mengamati bangunan tersebut. Mbah Sabar ragu-ragu jika Tori bermain di sana. Tempat menyeramkan seperti itu tidak mungkin Tori kunjungi, pikir Mbah Sabar sambil melangkah pergi. Tapi Mbah Sabar menghentikan langkahnya dan kembali ke bangunan tua tersebut. Dia yakin aura di bangunan itu tidak biasa, sangat menyeramkan. Tapi Mbah Sabar baru teringat bahwa Tori pernah masuk teritori bangsa jin. Bisa jadi aura di gedung tua tersebut malah membuat cucunya penasaran. Akhirnya Mbah Sabar pun memasuki gedung tersebut. Dan di alam jin, Tori dan Desta diajak Nini berkeliling di kawasan itu. Puluhan, bahkan ratusan mata mengancam mereka berdua. Tapi mereka masihlah bocah, tetap percaya kepada Nini jika dia tidak akan mencelakai mereka. "Dapat makanan dari mana kau ini? Wah, ini sekali aku," kata sosok yang sama seperti Nini, hanya berbeda aura atau warna saja. Jika Nini memiliki aura abu-abu, yang barusan bicara memiliki aura kuning. Ada banyak makhluk yang mereka lihat serupa dengan Nini, hanya memiliki warna aura yang berbeda. Ada yang kuning, hijau, biru, merah, abu-abu, dan yang paling banyak adalah putih. Tori dan Desta diajak ke sebuah bangunan yang besar. Mereka disuruh menunggu di luar, sedangkan Nini masuk ke dalam. Tidak lama kemudian, Nini keluar bersama beberapa makhluk yang sama, tetapi lebih besar 3 kali lipat dari Nini, dan lebih menyeramkan daripada Nini. Tori dan Desta sempat takut saat melihat makhluk besar yang ada di hadapannya. Tori dan Desta mulai tidak nyaman saat itu. Mereka dikerumuni makhluk yang serupa dengan Nini. Mata mereka seperti melihat mangsa, tidak bersahabat sama sekali. Nini, kami mau pulang nih," kata Desta. "Iya, aku juga mau pulang," Tori menyahut. "Kalian baru saja tiba. Kenapa mau pulang, anak manis?" jawab Nini. "Ini sudah menjadi rumahmu. Kalian tidak bisa pulang," kata sosok mengerikan beraura gelap dengan tinggi hampir sama dengan menara Malioboro. "Aku mau pulang," bentak Desta. "Jadilah anak baik. Jika tidak, kami akan memakan kalian sekarang," kata Nini. "Mbahku nanti bakalan marah loh," kata Tori. "Iya, mbahku juga nanti ngamuk," Desta menyahut. "Di mana mbah kalian, nak? Tidak ada di sini. Kami sudah lapar," jawab Nini sambil mendekati mereka. "Mbah Basil!" Cedum. Wah! Seekor singa besar jatuh dari langit. Aumanya menggetarkan jagat gaib. Dia adalah Subhasil, leluhur Desta yang menjelma menjadi singa gaib yang gagah perkasa.
Kemunculan Subhasil membuat teritori alam gaib di sekitar menjadi miliknya hanya dengan sekali auman saja. Lalu para makhluk yang mengelilingi Desta dan Tori mulai menjauh dan jaga jarak. Ada apa, nak? Apa mereka mengganggumu? Kata Mbah Basil dengan suara yang lembut namun terkesan tegas. Iya, katanya Nini dan temannya mau makan kami, jawab Desta. Siapa Nini yang kamu maksud, nak? Tanya Mbah Basil. Itu. Desta menunjuk sosok menyeramkan dengan aura abu-abu. Mata Mbah Basil memandang Nini dengan tatapan yang tajam. Auranya mendadak berubah menyeramkan, yang siap kapan saja menerkam musuhnya. Mbah Basil mendekati Nini dengan amarah yang menggebu-gebu. Dipastikan Nini tidak akan lolos dari incaran sosok hewan gaib buas yang dilanda kemarahan. Dipastikan nasib Nini akan berakhir. Tunggu, kami tidak ada maksud ingin mencelakai anak-anak itu. Kami hanya... Nini mulai cari alasan, tapi tidak sempat baginya untuk berikan penjelasan. Trak. Tanpa kata ampun, Mbah Basil mencabik-cabik Nini dengan brutal dan beberapa makhluk lainnya yang mencoba menyerang Mbah Basil. Sebagian makhluk melarikan diri, tidak ingin berurusan dengan sosok ganas singa emas gaib Subhasil. Bagi Mbah Basil, Nini dan yang lainnya hanya kecoa. Meskipun kuntilanak tingkat tinggi, tetap tidak bisa dibandingkan dengan Subhasil yang merupakan salah satu dari raja di jagat lelembut. Itulah pertama kalinya Tori bertemu Mbah Basil. Tori sangat ketakutan melihat sosok Mbah Basil dengan keganasannya membantai musuh. Meskipun Tori pernah di situasi peperangan di alam jin dan melihat betapa kuatnya Noyo Genggong, tapi tidak membuat Tori takut ketika bertemu Mbah Basil. Des, jangan takut, dia ini si mbahku, kata Desta menenangkan. Apa ini temanmu, nak? Kata Mbah Basil. Iya mbah, jawab Desta. Tidak perlu takut, nak. Kemari, biar aku lihat. Mbah Basil menyadari energi spiritual Tori yang meluap-luap, tidak terkendali, dan bermaksud ingin menekan energi spiritual tersebut. Namun, menjauh dari cucuku makhluk buas. Serangan dahsyat dilayangkan oleh Mbah Sabar. Benturan tidak bisa dihindarkan. Mbah Basil menahan serangan Mbah Sabar dengan kedua tangan lengan kokohnya. Meskipun terdengar suara keras dari serangan tersebut, Mbah Basil hanya mengalami luka ringan di kedua lengannya. Tunggu manusia, aku tidak ingin mencelakai anak ini, kata Mbah Basil. Lalu apa yang akan kau lakukan barusan? Bukannya kau ingin meremas kepala cucuku? Jawab Mbah Sabar. Tori, apa itu mbah kamu? Bilang, si mbahku itu tidak jahat, kata Desta. Iya mbah, singa itu tadi nolongin kita mbah, kata Tori. Panggil saja aku Mbah Basil, nak. Mbah Basil menyahut. Oh, maafkan saya atas kesalahpahaman ini, kata Mbah Sabar sambil membungkuk. Sudahlah, saya juga akan melakukan hal yang sama jika ada di posisi Anda. Jawab Mbah Basil. Lalu apa yang ingin kamu lakukan kepada cucuku tadi? Tanya Mbah Sabar. Cucumu memiliki energi spiritual yang tidak biasa. Bahkan seorang ahli sekalipun tidak akan memiliki energi sebesar ini. Saya mencoba membantunya untuk menekan energi spiritualnya supaya tidak membahayakan dirinya maupun orang lain. Suatu saat ketika cucumu bisa mengendalikannya, entah akan seberapa kuatnya dia nanti, jawab Mbah Basil. Oh begitu, panjenengan bisa membantu menekan energi spiritualnya. Tolong lakukan. Saya juga tidak bisa selalu menjaga cucuku ini. Setidaknya jika energi spiritualnya ditekan, saya bisa sedikit tenang, kata Mbah Sabar. Tetap tidak bisa dihindari
bahwa cucu Anda akan terus menarik makhluk-makhluk dari alam jin. Tapi setidaknya setelah saya bantu menekan energinya, tidak semua makhluk akan mendekatinya. Paling tidak hanya makhluk yang kuat saja yang menyadarinya. Tetap Anda harus melindungi anak ini sebelum dia mampu mengendalikan energi spiritualnya. Jelas Mbah Basil? Itu sudah jadi kewajiban saya, jawab Mbah Sabar. Mbah Basil memegang kepala Tori untuk menekan energi spiritualnya, meskipun tidak sepenuhnya membantu. Setidaknya mengurangi resiko yang akan terjadi di masa depan, dan Tori tidak akan masuk ke alam jin secara tidak sengaja, serta tidak membahayakan orang-orang di sekitarnya. Setelah kejadian itu, Mbah Sabar mulai mengajari Tori tentang pemahaman energi spiritual. Meskipun Mbah Sabar sebetulnya tidak ingin mengajarkan ilmu spiritual, tapi semuanya sudah terlambat. Justru bahaya bagi Tori jika dia tidak memiliki landasan yang kuat tentang ilmu gaib. Selang beberapa tahun, rumah Mbah Sabar digusur. Sebetulnya itu adalah rumah dinas Mbah Sabar. Jadi tidak ada pilihan lain bagi Mbah Sabar untuk pergi. Mbah Sabar dan istrinya akhirnya pindah ke kampung halaman istrinya di Jawa Tengah dan memulai kehidupan baru di sana. Lalu akhirnya Mbah Sabar mengajari Tori apa yang bisa diajarkan, mulai dari silat gaib, tenaga dalam, dan semua yang dikuasai oleh Mbah Sabar. Tori belajar cukup cepat. Hanya butuh 2 tahun, Tori bisa menguasai semua ilmu yang diajarkan oleh Mbah Sabar. Setelah lulus SD, Tori pindah ke Jakarta Selatan. Tori masuk SMP Muhammadiyah di kawasan Tanah Kusir. Selama pendidikan SMP, tidak ada kejadian yang berarti. Tori tidak lagi memasuki wilayah jin lagi, walaupun dia ingin sekalipun. Semuanya berjalan normal, seperti anak-anak lainnya. Meskipun Tori bisa melihat di sekitarnya banyak makhluk-makhluk lain, makhluk selain manusia. Tori tidak pernah mengatakan kepada siapapun. Begitu juga ketika Tori masuk SMA. Semua berjalan normal seperti yang lain, hingga Tori lulus SMA, kemudian mendaftar menjadi anggota Bintara. Sebetulnya Tori ingin menjadi polisi militer, mengikuti jejak Mbah Sabar. Tetapi Mbah Sabar mengatakan, menjadi seorang anggota tentara itu memiliki tanggung jawab besar untuk negara, akan sering jauh dari keluarga, dan sering mengalami bahaya. Tori tahu semua itu, dan bertekad tetap ingin masuk militer. Tapi, Mbah Sabar menyarankan Tori untuk menjadi polisi. Akhirnya, Tori pun setuju masuk polisi dan ikut pelatihan Bintara. Disinilah kesedihan mendalam yang dirasakan Tori. Ada berita bahwa saat itu, mantan Presiden Soeharto wafat. Tori sedih bukan karena wafatnya Pak Harto, tetapi Mbah Sabar mengikuti jejak Pak Harto. Kesetiaan beliau dia bawa hingga ke alam kematian. Mendengar bahwa Pak Harto meninggal, Mbah Sabar mulai membuang semua ilmu dan pegangan gaib yang beliau miliki. Saat itu kurang lebih, Mbah Sabar sudah berumur 77 tahun. Beliau wafat menyusul mantan pimpinannya, yaitu Pak Soeharto. Wafatnya Mbah Sabar saat itu, Tori tidak sempat untuk bertemu Mbah Sabar untuk terakhir kalinya, karena Tori masih mengikuti pelatihan Bintara, sedangkan Noyo Genggong juga binasa, sebab kontrak yang dijalani Mbah Sabar dan Noyo Genggong adalah kontrak hidup dan mati. Sebetulnya Mbah Sabar bisa panjang umur hingga ratusan tahun berkat Noyo Genggong, atas izin Tuhan tentunya. Tetapi Mbah Sabar lebih memilih mengikuti mantan pimpinannya. Kesetiaan prajurit di bawah komando Soeharto tidak main-main. Mereka yang bersedia menjadi bawahan Soeharto akan setia dan bahkan mengikuti pimpinannya ke alam baka. Setelah Tori lulus tes Bintara, Tori hanya bisa mengunjungi makam Mbah Sabar. Perasaan yang dirasa Tori saat itu sungguh tidak karuan. Bahkan, Mbah Sabar tidak bisa melihat cucunya hingga menjadi seorang polisi. Mbah Sabar juga pernah menceritakan tentang Mbah Gun, yang mana Mbah Gun lah yang menyelamatkan nyawanya saat itu saat di Jambi diculik Wewe Gombel. Tugas pertama Tori saat menjadi polisi berada di Padang, Sumatera Barat. Selama bertugas, Tori juga tidak pernah mengalami hal mistis yang berarti. Paling hanya penampakan, gangguan jin, hingga dikejar-kejar makhluk kuat. Tetapi dengan ilmu yang Tori pelajari dari Mbah Sabar,
Tori bisa menyerang tanpa harus menyentuh lawan. Hanya sekali dua kali saja ilmu yang diajarkan Basabar Tori keluarkan, bahkan bisa dibilang tidak pernah. Desta sendiri mulai terpisah dari Tori setelah kelulusan SD. Setelah itu tidak pernah ada kabar lagi, sampai suatu ketika saat Tori berada di Padang, Desta menghubungi Tori di ponselnya. Dari mana Desta dapat nomor Tori itu juga jadi misteri hingga sekarang. Mereka hanya saling komunikasi saja tanpa bisa bertemu. Saat itu Tori tidak menyadari bahwa takdirnya sudah diramalkan ketika Tori kecil dan semuanya terhubung satu sama lain seperti takdirnya sudah ditentukan. Ada buku catatan harian Basabar. Dalam catatan Basabar, beliau meramalkan Tori akan memimpin sebuah komunitas spiritual. Tori akan dikelilingi oleh orang-orang hebat dalam bidang spiritual yang memiliki keunikan yang berbeda. Bahkan, Basabar mengatakan Tori akan memiliki pendamping seorang ratu jin yang cantik dan kuat yang bersedia membantu Tori tanpa pamrih. Semua itu awalnya Tori hanya beranggapan bahwa Basabar hanya mengarang cerita saja untuk menghiburnya. Tapi, buku catatan yang ditinggalkan Basabar mulai terbukti saat dimulainya Tori ditugaskan di hutan Pasaman untuk mencari warga yang hilang. Dan disitulah awal perjalanan spiritual Tori dimulai. Bersambung. Seperti apa perjalanan Tori nanti? Jangan sampai lewatkan ya, hanya di Fakta Sejarah. Demikianlah dari Sinta Diari, bangkitnya spiritual energi Tori. Saya pamit, mohon maaf kalau ada salah kata. Terima kasih untuk penulisnya Kak Sinta Diari, dan tentunya buat teman-teman yang sudah request juga ya. Ini saya sudah bacakan ya. Makasih banget, saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Tetap di Fakta Sejarah. Alhamdulillah.